untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Indah Novianti di konten yang membahas seputar teori sastra. Nah, pada kesempatan kali ini Indah akan membahas mengenai teori ekologi pada suatu karya sastra. Nah, apa yang bisa diangkat dari teori ekologi ini? Kita bisa mengangkat berupa novel, cerita pendek atau kita kenal dengan cerpen, dari karya lagu, sebuah karya puisi, pantun, dan mungkin suatu karya dalam sastra lain sebagainya. Nah, mari kita dengarkan apa itu pendekatan pada teori ekologi sastra. Mari kita saksikan. Ekologi merupakan pendekatan telaah sastra yang memfokuskan ketergantungan teks sastra dengan lingkungan. Dengan kata lain, ekoritik mengarah pada studi sastra dan wacana lingkungan, analisis permasalahan alam dan pemeliharaan alam, serta pandangan budaya terhadap alam dengan berpijak pada asumsi dasar bahwa semua teks sastra merupakan produk pemaknaan terhadap faktor sosial dan alam. Melalui ekologi sastra, perspektif ekologi digunakan untuk membedah karya sastra. Sebuah teks karya sastra harus refleksifikasi semangat zamannya yang secara hipotetis mempresentasikan nilai kearifan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia sebagai bagian dari alam harus memandang dirinya sebagai entitas yang sejajar dengan alam, bukan menguasai atau bahkan mengeksploitasinya. Ekologi bertujuan transformasikan dunia menjadi lebih sehat serta harmonis, dan ekologi mengaji persoalan ketidakadilan lingkungan dengan mengaitkannya dengan persoalan politik, ekonomi, genre, ras, dan kolonialisme yang menyebabkan ketidakadilan lingkungan. Ketidakadilan yang merupakan produk struktur politik dan ekonomi yang menyebabkan ekosistem tidak seimbang. Dalam ekologi sastra, yang ditemukan mencangkup dua bagian. Dua bagian itu yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Yang pertama, ekologi alam berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Selain itu, ekologi alam juga berkaitan dengan cara manusia mengeksplorasi keindahan yang ada di alam. Yang kedua, ekologi budaya yaitu berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman pada unsur-unsur budaya. Ekologi alam pada novel Raja Ampat banyak sekali menjelaskan mengenai keindahan alam dan ekosistemnya, serta manusia yang mempunyai beberapa sikap untuk menjaga lingkungan alam, seperti sikap menghormat terhadap alam, sikap tanggung jawab terhadap alam, sikap sosialisasi terhadap alam, sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, serta sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Serta ada tokoh bawahan pada novel ini, yaitu menjelaskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan alam pada ekosistem darat ataupun ekosistem laut. Rindu adalah tokoh utama yang bekerja sebagai penulis artikel berdasarkan survei dan riset pada lokasi tertentu.
Salah satu tempatnya yang menjadi riset ialah Raja Ampat. Raja Ampat adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan surga tersembunyi untuk para wisatawan. Sehingga dari ekologi alam di sini dijelaskan bahwa Raja Ampat dikenalkan dengan bagaimana aspek-aspek ekosistem yang ada pada alam di Pulau Raja Ampat ini. Nah, untuk penjelasan mengenai ekologi budaya pada novel Raja Ampat ini adalah menceritakan tentang Papua. Kenapa menceritakan tentang Papua? Karena di sini dijelaskan mengenai ekologi budaya. Papua adalah bagian belahan paling timur yang ada di Indonesia. Papua adalah provinsi terluas di antara yang lainnya, yaitu dengan luas 316.553,07 km dengan ibu kotanya yaitu Jayapura. Nah, Papua sendiri mempunyai keberagaman suku bangsa dengan adat istiadat berbeda dalam suatu budaya, termasuk dari segi bahasa yang ada pada suku tertentu. Seperti ada pada kutipan kata pace dalam bahasa Papua memiliki arti sebuah panggilan untuk seorang laki-laki yang lebih berumur atau lebih tua. Kata tersebut juga dianggap sebagai panggilan yang lebih sopan di dalam suku yang ada di Papua. Nah, pada kutipan ini memiliki informasi adat istiadat yang berkaitan atau mitos kepercayaan masyarakat Papua seperti Sayaphobia cacing. Nah, itu di situ dikatakan oleh Leonard, tolong fotoin cacing tombelo ini sumber protein kegemaran masyarakat suku Kamoro, dapat menyembuhkan penyakit malaria untuk sakit pinggang dan bisa memakainya selama makanan masih ada. Nah, berdasarkan kutipan itu, pengarang memberikan informasi terkait dengan keberagaman adat istiadat mengenai mitos, larangan, serta panggilan dari pace. Dan dari Papua banyak sekali penuturan lain yang bisa kita kutip. Jadi, sudah kita dengar penjelasan mengenai ekologi budaya dan ekologi alam dari novel Rindu Terpisah di Raja Ampat. Juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk bahan ajar di lingkungan sekolah mengenai kebudayaan pada Papua dan alam kepada kawasan-kawasan di Papua.